Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen file Linux. Atribut file ini ada nama. Namanya itu nama berkas simbolik. Ini adalah informasi satu-satunya yang disimpan dalam format yang dapat dibaca oleh pengguna. Itu sebagai kayak tulisan penanda berkas gitu loh. Lalu ada identifier. Tanda unik ini biasanya merupakan sebuah angka mengenali berkas di dalam sebuah berkas tidak dapat dibaca oleh pengguna. Tipe ini yang ketiga ada tipe. Informasi ini diperlukan untuk sistem-sistem yang mendukung tipe berbeda, misalnya tar terus tuh .gz. Lalu ada lokasi. Informasi ini adalah sebuah petunjuk pada sebuah device tersebut, misal hard disk, floppy, DVD, ROM. Lalu ada ukuran. Ukuran ini dari sebuah berkas. Lalu ada permission. Informasi yang menentukan siapa yang dapat melakukan read, write, execute, dan lainnya. Lalu ada waktu dan identifikasi pengguna. Informasi ini dapat disimpan untuk membuat berkas modifikasi terakhir dan penggunaan terakhir. Data-data ini dapat berguna untuk proteksi keamanan dan monitoring penggunaan. Lalu ada informasi yang disimpan dalam inode, antara lain adalah izin akses file. Setelah itu ada operasi file. Fungsi dari berkas adalah untuk menyimpan data dan mengizinkan kita membacanya. Dalam proses ini, beberapa operasi yang dapat dilakukan berkas. Ada pun operasi-operasi dasar yang dilakukan berkas, yaitu membuat berkas atau create, lalu ada menulis, lalu ada membaca sebuah berkas atau read, lalu ada memposisikan sebuah berkas atau reposition, lalu ada menghapus berkas atau delete, lalu ada menghapus sebagian isi berkas atau truncate. Keenam operasi di atas merupakan operasi-operasi dasar dari sebuah berkas yang nantinya dapat dikombinasikan untuk membentuk operasi-operasi baru lainnya. Lalu ada struktur directory. Beberapa sistem komputer menyimpan banyak sekali berkas-berkas dalam disk, sehingga diperlukan suatu struktur perorganisasian data agar lebih mudah diatur. Directory atau folder merupakan suatu entitas dalam sebuah berkas. Sistemnya mengandung berkas atau mengandung directory lainnya. Sebenarnya pada hakikatnya berkas atau berkas terdapat dalam disk. Directory hanya menyediakan link atau menunjuk pada berkas yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa direktori digunakan sebagai sarana untuk pengorganisasian berkas pada suatu sistem komputer. Lalu ada sistem file XTO, yaitu adalah file sistem yang ampuh di Linux. ext2 ini merupakan salah satu file sistem yang paling ampuh dan menjadi dasar dari segala distribusi Linux. Pada file ini, data disimpan sebagai data block. Data block ini mempunyai panjang yang sama meskipun panjangnya bervariasi di antara ext2 file system. ext2 mendefinisikan topologi file system dengan memberikan arti bahwa setiap file pada sistem diasosiasikan dengan struktur data inode. Lalu ada sistem file x3, yaitu peningkatan memiliki beberapa keuntungan. Peningkatan pada sistem file ini ada beberapa keuntungan, yaitu setelah kegagalan sumber daya atau unclean shutdown atau kerusakan sistem ext2, file system harus mempunyai proses pengecekan dengan program E2FSJK. Proses ini dapat membuang waktu sehingga proses booting menjadi sangat lama, khususnya untuk disk besar yang mengandung banyak sekali data. Dalam proses ini, semua data tidak dapat diakses yang disediakan oleh ext3, menyebabkan tidak perlu lagi dilakukan pengecekan data setelah kegagalan sistem. ext3 ini hanya dicek bila ada kerusakan hardware seperti kerusakan hard disk. Lalu ada integritas data. ext3 menjamin adanya integritas data setelah menjadi kerusakan atau unclean shutdown. ext3 ini memungkinkan kita memiliki 3 jenis atau tipe proteksi dari data.
Lalu ada kecepatan daripada menulis data lebih dari sekali. ext3 ini mempunyai throughput yang lebih besar daripada ext2 karena memaksimalkan pergerakan hard disk. Kita bisa memilih 3 jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi integritas data tidak terjamin. Setelah itu mudahnya dilakukan migrasi, kita dapat berpindah dari ext2 ke sistem ext3 tanpa melakukan format ulang. Lalu ada sistem file Riser. Riser file ini memiliki jurnal yang cepat. Ciri-cirinya mirip ext3. Riser ini dibuat berdasarkan balance tree yang cepat. Balance tree unggul dalam hal kinerja dengan algoritmanya yang lebih rumit tentunya. Lalu ada NIFLS. Linux dalam perkembangannya meningkatkan kemampuannya dari file system yang telah ada. Ciptakan file system baru yang stabil dan menawarkan performa yang lebih baik dari file system UFS milik Solaris. File system yang bernama NIFLS 1.0 ini sudah disediakan oleh NTT Labs. Maksud dari log structured adalah menuliskan semua data dalam format mirip logs yang ditulis berkelanjutan, dan dalam penulisannya menambahkan baris-baris yang baru ditulis, bukan untuk ditulis ulang dari awal secara keseluruhan. Pendekatan ini dikatakan dapat mengurangi waktu pencarian data. Selain itu dapat pula meminimalisasi seperti halnya kehilangan data yang sering terjadi pada file system yang terkonvensional. Selain itu, NIFLS ini dapat juga membuat dan menyimpan file yang berukuran raksasa. Nah, sekian